Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Gelora Hasrat Sang Dosen bab 32 dan 33 demi mengalahkan Sean. Sang Sujono pertama, sebutan yang tersemat kepada putra tertua yang mengembangkan kehormatan dan beban dalam satu waktu. Namun kehadirannya begitu pula dengan putra kedua dari keluarga itu, Benjamin, harus disembunyikan. Publik tak pernah tahu bahwa Santoso Sujono seorang politikus ternama yang pada masanya memiliki nama besar dan pengaruh kuat di pemerintahan, memiliki dua orang putra dari perempuan berdarah Belanda. Namun, takdir tak memberi mereka kemewahan kebersamaan yang abadi. Sang ibu mengikuti jejak suaminya menuju alam keabadian, meninggalkan dua anak lelaki yang harus tumbuh dengan bayang-bayang nama besar. Mereka adalah kartu truf yang disembunyikan dalam permainan besar kekuasaan. Sang Sujono pertama adalah simbol kekuatan yang akan mengembalikan kejayaan, sementara sang adik adalah bayangan yang mengawasi dari kegelapan. Sean tahu, dari kecil ia tidak pernah menjadi anak biasa. Tidak ada yang namanya bermain lepas tanpa beban. Setiap langkahnya harus diperhitungkan. Setiap tindakannya harus sempurna. Sebab, satu kesalahan kecil bisa menjadi celah bagi musuh untuk meruntuhkan segalanya. Apalagi selain putra dari politikus, ia adalah keponakan dari seorang juru bicara Presiden Belanda yang sudah dipakai namanya dalam beberapa periode. Yang kini namanya disematkan di akhir nama Sean, sebagai pinjaman untuk merahasiakan identitas yang sebenarnya. Dan kini ia telah tumbuh, bukan lagi seorang bocah yang dilenggupi ketakutan, tapi seorang pria yang memegang kendali atas dirinya sendiri. Sang Sujono pertama seorang putra yang lahir dalam keheningan, namun dipersiapkan untuk memecah keheningan itu, sebab ada luka yang harus segera disembuhkan dan ada api yang harus segera dipadamkan. Yang ukur tindak lakumu dalam hal yang amat berisiko ini, tetapi mencoba mengabaikan peringatan adalah satu kesalahan yang besar, ucap Eyang Kangkung yang saat ini tengah memandang halaman, dengan kedua tangan yang bertumpu di belakang, memunggungi Sean. Kalau begitu, ikuti rencana Herjunot, lanjutnya. Sean berdiri di belakangnya, matanya mengeras, rahangnya mengatup erat menahan dorongan protes. Tapi suara Eyang Kangkung bukan sesuatu yang mudah disanggah. Tapi Eyang, Sean menarik nafas dalam-dalam. Suaranya rendah dan dalam. Bagaimana mungkin saya mengikuti rencana Herjunot untuk melawan Haryanto Wibowo, sedangkan Eyang dan keluarga sudah tahu kalau dia yang bertanggung jawab atas kematian Bapak. Kata-katanya menggantung di udara. Diam yang mengikuti terasa menyesakkan, seolah seluruh ruangan dihuni oleh keheningan yang penuh bara. Mata Eyang Kangkung perlahan beralih, menatap Sean dari samping dengan sudut matanya yang penuh kebijaksanaan. Tidak ada kemarahan di sana, hanya ketegasan dan kelelahan dari seorang yang telah melihat lebih banyak pengkhianatan daripada yang bisa dibayangkan oleh Sean. Justru karena itulah, jawab Eyang Kangkung akhirnya. Suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. Musuh yang paling berbahaya bukanlah mereka yang kamu hadapi, tapi mereka yang kamu biarkan berdiri di belakangmu. Maaf Eyang. Eyang Kangkung membalikan badannya, menghadap sang cucu pertama. Kamu pasti lebih cerdik Raden Sean. Nah, kalau begitu, minggu depan bawa menantu Sujono datang kemari. Sean tak membantah, sebab ia sudah meyakinkan diri untuk memperkenalkan Lara pada keluarganya. Tapi sepertinya ia tak akan mudah berbicara dengan istrinya yang kini sudah memberikan kebencian setengah hidup padanya. Baik Eyang, akan saya bawa menantu Sujono. Lintas waktu mengingat minggu-minggu lalu seketika Sean tanpa emosi yang terkontrol sudah membentak Lara untuk pertama kalinya. Bab 27. Ketika ia pulang ke rumahnya dalam keadaan luka dan lebam, sebenarnya Sean habis turun melakukan misi sebagai bentuk pelampiasan dan rasa marahnya. Dan ketika itu, tetua tahu
Lalu akhirnya Sean dihukum sebab sudah gegabah bertindak hanya karena rasa emosinya sesaat. Jadi pemicunya karena Herjunot meminta pertemuan kembali dengan Sean. Ada sesuatu yang berbeda kala itu. Herjunot menampakkan dirinya dengan lengan yang terluka bekas tembakan yang sudah dibalut perban. Dengan nada yang nyaris memohon, ia meminta Sean untuk menjaga Lara dengan sungguh-sungguh. Orang itu membahayakan Lara, kata Herjunot dengan nafas terputus-putus. Haryanto Wibowo, Sean. Dia juga yang sudah menggulingkan nama Santoso serta dalang yang terlibat atas kematian Santoso. Ayahnya dari kedua putra yang saat ini juga sedang mengincar Diajeng. Sebab mereka mengira saya yang sudah melenyapkan sahabat saya sendiri. Saya mohon Sean, jaga Diajeng. Herjunot juga berkata lagi bahwa Haryanto adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Santoso Sujono, ayah Sean. Sean tak langsung percaya. Ada sesuatu yang terasa janggal. Herjunot yang selama ini selalu menjadi orang yang ia curigai sebagai dalang kematian ayahnya, dengan mudahnya menyebut nama orang lain sebagai pelaku. Rasanya seperti permainan baru yang lebih licik dari sebelumnya. Ketika Sean tiba di markasnya, tempat para pengawal dan orang-orang yang bekerja untuk security Zakari Group, amarahnya memuncak. Ia merasa dipermainkan. Ucapan Herjunot seolah-olah hanya upaya untuk mengalihkan kecurigaan darinya. Herjunot tetap bersikeras bahwa ia tidak membunuh Santoso Sujono, mantan sahabat sekaligus rekan sepertinya. Sean segera memerintahkan Jaksa Daru, Benjamin dan kaki tangannya yang lain untuk memanggil informasi lebih lanjut tentang Haryanto. Laporan yang diterimanya semakin memperjelas betapa liciknya pria itu. Haryanto bukan seorang sembarangan. Dia bukan sekedar mantan teman satu partai dengan Santoso dan Herjunot, tapi juga sosok yang dikenal sebagai pemain politik yang picik, cerdik dan penuh tipu daya, juga bermain dan terlibat dengan sindikat mafia. Selain itu, Haryanto ternyata kandidat calon presiden selanjutnya sama seperti Herjunot. Laporan demi laporan membuat emosi Sean kian mendidih. Semakin banyak bukti yang menguatkan bahwa Haryanto terlibat dalam manuver-manuver licik di pemerintahan. Dan ternyata pernah dekat dengan ayahnya, Santoso. Setelah Herjunot, kini Haryanto resmi masuk ke dalam daftar target balas dendam Sean dan Benjamin. Namun walaupun begitu, Sean perlu waspada, sebab bisa jadi Herjunot melakukan permainan di dalamnya. Sean sungguh tidak mempercayai mertuanya itu. Ia ingat peringatan dari Eyang Kangkung untuk tidak bertindak gegabah, dan mengikuti rencana Herjunot untuk mengetahui alur permainan pria tua itu. Maka kali ini, ia memilih untuk memprioritaskan satu hal yang lebih penting dahulu, melindungi istrinya. Bukan karena permintaan Herjunot, bukan karena paksaan siapapun, melainkan karena itu keputusannya sendiri. Tempo lalu kamu bertanya siapa Jaksa Daru kan? Tanya Sean dengan pembawaan yang tenang, walaupun Lara yang duduk di seberang meja makan memasang wajah masam. Oh, ingat nih. Sindir Lara sembari mengunyah makanannya. Sean mengangguk singkat. Minggu depan saya akan bawa kamu menemui dia. Saya akan kenalkan kamu padanya. Lara mendengus pelan, lalu menaruh sendoknya dengan bunyi keras di piring. Ngapain? Udah basi lagian. Balasnya dengan nada jengkel, tanpa repot-repot menutupi rasa muaknya. Sean menarik nafas panjang, menahan keinginan untuk tidak makin menjadikan suasana makin runyam. Sejak pertengkaran besar mereka 5 hari lalu, Lara semakin menunjukkan perlawanan terang-terangan. Ini kali pertama mereka duduk satu meja makan bersama lagi, tapi suasananya jauh dari damai. Saya tetap akan membawamu dan memperkenalkan kamu pada keluarga saya. Mata Lara memicing tajam ke arah Sean, memandanginya seolah ia baru saja mendengar lelucon paling busuk. Kebohongan kamu banyak banget ya mas? Gak nyangka, katanya sinis, menurunkan sendok ke piringnya tanpa niat melanjutkan makan. Kalau aku gak tahu kebusukan kamu, mungkin aku masih naif dan bodoh. Mungkin aku masih memelas, minta secuil perasaan picisan itu dari kamu. Sean menghela nafas berat, menekan emosinya yang kali ini yang terasa tak sabaran.
Jangan mulai lagi Diajeng. Makan saja yang benar, ucapnya dengan nada yang lebih lelah. Lara berdecak. Cih, suara decakannya jelas penuh penghinaan. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya melanjutkan makannya sampai piringnya kosong. Tak lama ia bangkit dari kursinya, mengambil satu buah apel dari keranjang buah, dan melangkah menuju pantry. Sean memperhatikan gerakannya tanpa suara. Matanya mengikuti setiap langkah Lara dengan sorot yang tenang tapi penuh waspada. Namun, sesuatu membuat tatapannya berubah tajam ketika Lara meraih sebuah pisau tajam dari tempatnya. Tanpa berpikir dua kali, Sean mendorong kursinya ke belakang dengan bunyi nyaring. Langkahnya cepat dan tegas menghampiri Lara. Tangannya langsung meraih gagang pisau itu dari tangan Lara dan menariknya dengan paksa. "Lepasin, Mas. Apa-apaan sih?" seru Lara dengan nada gusar. Alisnya terangkat tinggi, matanya menatap Sean dengan sorot tajam penuh protes. Mata Sean tak berkedip, dadanya naik turun. Nafasnya memburu seperti orang yang baru saja dikejar ketakutan besar. Rahangnya mengeras, ekspresinya penuh ketegangan, bukan amarah, melainkan kecemasan yang mencolok. "Kamu mau pakai cara lain ya? Mau lakuin itu di depan saya, biar saya lihat sendiri kamu akhiri hidupmu?" ucap Sean dengan suara tercekat. Nadanya rendah tapi tergetar. Matanya penuh kecemasan yang tak bisa ia sembunyikan, seolah ketakutan terbesarnya baru saja ada di depan matanya. Lara menatapnya dengan dahi berkerut dalam. "Apaan sih? Aku cuma mau motong apel, Mas. Jangan kebanyakan drama deh," balas Lara dengan nada sarkastik. Matanya memicing penuh rasa dongkol. Sean terdiam sejenak. Matanya tetap terkunci pada Lara, seolah memastikan bahwa dia tidak berbohong. Nafasnya mulai melambat, tapi ekspresi waspadanya tak sepenuhnya hilang. Genggamannya di genggang pisau perlahan mengendur, dan tanpa berkata apa-apa, ia mengambil apel dari tangan Lara. "Biar saya saja yang memotong buah apelnya," katanya singkat, nyaris tanpa emosi. Lara mendengus kecil, merasa tak perlu memperpanjang debat. Dia kembali ke meja makan dan duduk di kursinya. Namun, meskipun tatapannya terarah ke piring kosong di depannya, pikirannya tak sepenuhnya tenang. Matanya melirik punggung Sean yang berdiri di pantry, memotong apel dengan gerakan tenang dan terukur. Pria itu, Lara tak mengerti. Namun yang pasti, Lara berpikir bahwa Sean hanya mendrama saja. Pura-pura bersikap seperti itu supaya bisa kembali mengendalikan Lara. Selepas makan malam yang dingin dan tak ada nuansa romantis seperti lalu-lalu, mereka kembali ke kamar. Sebenarnya Lara sudah berkali-kali mengamuk, meminta agar kamar mereka terpisah. Tetapi Sean bersikeras menolak. Akhirnya Lara membuat syarat, dan Sean terpaksa menuruti. Mereka tetap berbagi kamar, tetapi Sean harus tidur di sofa. "Tidurlah Diajeng. Saya bilang 1000 kali sama kamu kalau saya tidak akan melakukan tindakan kejahatan di saat kamu lelap maupun terjaga," katanya parau. Sudah berulang kali ia berkata seperti ini, namun Lara tak mempercayainya. Perempuan itu seolah memasang benteng tinggi di sekeliling dirinya. Setiap malam ia memaksa diri untuk terjaga lebih lama, menunggu sampai benar-benar yakin bahwa Sean telah terlalap. Akibatnya pola tidurnya berantakan, matanya sering sembab. Keesokan harinya padahal aktivitasnya padat di kampus, tapi Lara tak peduli. Baginya rasa lelah itu lebih baik daripada harus lengah di dekat Sean. Akhirnya Sean memilih untuk tidur lebih dulu, meski sebenarnya ia hanya pura-pura. Kelopak matanya terpejam, tapi pikirannya terus bekerja. Ia harus memastikan sendiri bahwa Lara benar-benar tertidur, dan yang paling penting, tidak melakukan hal-hal di luar dugaan. Di sisi lain, Lara mengintip ke arah sofa dari balik selimutnya. Matanya menyipit, mengamati tubuh Sean yang diam tak bergerak. Dada pria itu naik turun perlahan. Nafasnya teratur. Sekilas ia tampak betul-betul terlelap. Akhirnya tidur juga, pikir Lara.
disertai dengusan kecil. Namun rasa waspada yang sudah mendarah daging membuatnya tetap berjaga. Ia memalingkan wajah ke arah langit-langit, menatap kosong sambil menggigit bibirnya pelan. Matanya terasa berat, tapi pikirannya menolak menyerah. Namun tubuhnya berkata lain. Keletihan mulai menguasai. Beberapa malam sebelumnya, ia terus bergadang demi memastikan Sean tak mendekatinya saat ia lengah. Kini matanya sudah mulai terasa panas. Kelopak matanya bergetar setiap kali ia berusaha menahannya tetap terbuka. Ia menoleh sekali lagi ke arah sofa. Sean masih dalam posisi yang sama. Tak ada pergerakan, tak ada tanda-tanda bahwa ia mengawasi. Mungkin benar dia sudah tidur. Tarikan nafas panjang keluar dari bibir Lara. Ia menyerah, tubuhnya lelah, pikirannya juga. Rasa kantuk datang tanpa kompromi. Lama-lama, matanya tertutup perlahan. Tak mampu melawan gravitasi kelopak matanya sendiri. Selimut ia tarik hingga menutupi separuh wajahnya, menyisakan hanya bagian matanya yang mengintip samar. Cuma sebentar aja, batinnya membenarkan dirinya sendiri. Detik demi detik berlalu. Nafasnya mulai melambat, lebih teratur. Bahunya yang semula tegang mulai rileks. Lara tak sadar, ia telah menyerah pada rasa kantuk. Di sofa, Sean membuka matanya perlahan. Matanya menatap lurus ke arah ranjang tanpa bergerak. Sorot matanya tajam, penuh kendali, seperti pemangsa yang mengintai dari kejauhan. Dia tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara, hanya mengamati. Bibirnya melengkung samar. Akhirnya, pikir Sean. Akhirnya kamu tidur juga, Diajeng. Kenapa tingkah lakunya makin gila sih? Sekarang aku malah dijagain ketat sama para pengawalnya itu. Cerocos Lara kesal. Kedua tangannya mencengkram kemudi lebih kuat. Ia melirik kaca spion dan melihat sebuah mobil hitam yang tak pernah jauh dari belakangnya. Sementara dua motor mengapi di sisi kanan dan kirinya. Di depan, sebuah SUV lain membuka jalan. Seolah dia adalah seorang tokoh penting yang perlu perlindungan ekstra. Ia membanting setir sedikit, mencoba melihat reaksi dari para pengawal yang mengapitnya. Benar saja, motor di sebelah kanan segera merapat kembali, menghalangi celah apapun yang mungkin Lara gunakan untuk kabur. Gila, ini udah gak masuk akal, gumamnya. Bibirnya mengerucut kesal. Ketika lampu merah menyala, Lara menghentikan mobilnya dengan gerakan mendadak, membuat suara decitan ban terdengar. Ia menarik nafas panjang sebelum memutuskan untuk membuka kaca mobil. Hei, kalian ini ngapain sih? Saya cuma mau pergi ke kampus, gerutu Lara. Risih sekali dengan pengawal seperti ini. Salah satu pengawal pria bertubuh tinggi dan berwajah tegas yang mengemudi motor hanya membungkuk sedikit. Ini perintah langsung dari Tuan Sean, Nona. Kami hanya menjalankan tugas. Kalian bilang sama dia, saya nggak butuh dikawal kayak gini. Ngerti? Pengawal itu hanya diam, tidak membalas. Namun ia juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan mematuhi permintaan Lara. Dengan frustasi, Lara menghela nafas dan hendak kembali menutup kaca mobilnya. Dasar robot semuanya, gumamnya sebelum benar-benar menutup kaca pintu mobil dan melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Sean yang sudah lebih dulu tiba di kampus, duduk di dalam mobilnya sambil memantau pergerakan Lara melalui monitor kecil yang menampilkan posisi GPS mobil istrinya. Tangannya meremas ujung dashboard, sementara matanya tak lepas dari layar. Ia menghela nafas panjang. Kelelahan dan frustasi bercampur menjadi satu. Tak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa situasi akan menjadi serumit ini. Semua rencana yang sudah ia susun dengan begitu rapi, kini porak-poranda. Herjunot dengan liciknya telah memutarbalikkan fakta, membuat Sean harus merancang ulang segalanya dari awal. Yang lebih menyulitkan, Lara kini menjadi prioritas utama dalam hidupnya. Ia tak menyangka bahwa perempuan yang semula hanya bagian dari strategi dan balas dendam kini berubah menjadi bidak catur yang paling berharga.
Melindungi Lara adalah hal yang tak bisa ia abaikan. Sean mendesah pelan. Kepalanya bersandar di sandaran kursi mobil. Dendamnya terhadap Erjunot masih menyala. Tetapi untuk saat ini, dia harus menunda langkah balas dendam itu. Tidak ada gunanya jika Lara menjadi korban di tengah pusaran konflik ini. Sean menutup monitornya setelah memastikan Lara sudah sampai di area parkir kampus. Ia mengusap wajahnya, berusaha mengembalikan ketenangan sebelum turun dari mobil untuk bertemu dengan perempuan yang kini tanpa disadarinya menjadi pusat hidupnya dari setiap langkah yang diambil Sean. Lara tersentak kaget begitu tangan kekar seseorang menariknya dengan kuat, membawanya ke belakang salah satu pilar parkir yang sepi. Nafasnya tertahan. Otaknya bekerja cepat mencoba memahami situasi yang tiba-tiba menimpanya. "Mas, lepasin!" Lara mendesis marah, tapi tak sempat melawan ketika tubuhnya ditekan lembut ke dinding beton yang dingin. Sean menatapnya dengan sorot mata yang sulit dibaca. Ia tak berkata apa, hanya dia memandangi saja Lara. Entahlah, tetapi Sean sangat ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Lara baik-baik saja. Lara memutar bola matanya, menepis tangan Sean yang masih menahan tangannya. "Apalagi sih, Mas? Gak cukup kamu ngirimin bodyguard segambreng buat ngawasin aku. Itu bukan untuk mengawasi, tapi untuk melindungi kamu." "Melindungi?" Lara tertawa sinis. "Apalagi sih yang kamu rencanakan? Gak usah banyak drama. Bilang aja kalau kamu gak mau kehilangan aku sebagai peliharaan kamu kan?" "Tidak seperti itu." Maniknya makin dalam menatap Lara. "Kalau ada sesuatu yang aneh dan janggal di sekitarmu, tolong untuk beritahu saya, Diajeng." Lara makin mendelik tajam. "Apaan sih? Minggir!" Dorongan kuat membuat Sean terhuyung ke belakang. Bukan karena ia lemah, tetapi karena Sean sudah cukup lega melihat istrinya baik-baik saja. Lara segera pergi dari sana dengan perasaan berkecamuk. Ia berjalan dengan nafas yang memburu, mengutuk dirinya sendiri karena membiarkan Sean mengaruhi emosinya. Tatapan lembut pria itu masih terpatri di pikirannya, mengusik rasa benci yang tengah ia pegang erat-erat. "Basi," gumamnya pelan sambil mengepalkan tangan. Setibanya di kelas, Lara meletakkan tasnya dengan kasar di meja. Teman-temannya yang juga tenggelam dalam tekanan akademik hanya meliriknya sekilas sebelum kembali ke layar laptop mereka masing-masing. "Lara, tugas literatur kita udah kamu kirim ke dosen pembimbing belum?" tanya salah satu temannya, Raka, yang duduk di sebelahnya. "Udah tadi pagi," jawab Lara singkat sambil membuka laptopnya. "Baguslah, tinggal revisi skripsi aja kan?" Lara mengangguk singkat. Ia segera membuka laptopnya dan memfokuskan dirinya bekerja pada benda elektronik itu. Setelah beberapa jam di kampus, Lara akhirnya pulang ke rumah. Namun begitu ia akan memarkirkan mobil, ia menangkap satu mobil yang diparkir di halaman depan rumah, yang sudah tidak asing lagi. Itu milik Benjamin. Tiba-tiba sebuah ide cemerlang melintas dalam benaknya. Rencana yang mungkin bisa memberinya sedikit ruang dan kendali atas hidupnya, meski hanya sementara. Ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk menanggapi perlakuan Sean yang selalu mengawasi dan mengontrol setiap langkahnya. Lara menjejakkan kakinya dengan cepat, menuju pintu rumah, dan memutuskan untuk mencari pria tengil itu. "Ada yang bisa saya bantu, Nona?" tanya salah satu pengawal yang melihat majikannya ini tampak sedang mencari seseorang. "Mas Benjamin di mana?" "Beliau sedang istirahat di ruang tengah, Nona," jawab pengawal itu sembari menundukkan pandangannya. Lara mengangguk pelan. "Saya ingin bertemu dengannya." "Maaf, Nona, tetapi Tuan Ben sedang tidak bisa diganggu." "Tidak usah khawatir, saya sudah ada janji dengan Mas Ben," katanya berbohong. Pengawal itu sempat ragu namun Lara meyakinkan lagi. "Baiklah, Nona, silahkan," jawab pengawal itu akhirnya, meski dengan sedikit keraguan. Lara kemudian melangkah menuju ruang tengah dengan langkah cepat. Saat memasuki ruang tengah,
Matanya langsung tertuju pada sosok Benjamin yang tengah duduk santai di sofa, memandangi layar ponselnya. "Mas Ben," suara Lara terdengar sedikit tegas, mengusik ketenangan pria itu. Benjamin mengangkat wajahnya, mengernyitkan dahi. "Kenapa kamu bisa masuk?" tanyanya sarkastik. "Loh, ini kan rumah Mas Sean. Ya terserah aku dong mau masuk kemanapun." Shit. Hendak memanggil pengawal yang sudah membantah perintahnya, tetapi Lara segera menghentikan itu. "Aku yang maksa, Mas. Nggak usah marahin anak buah kamu. Dan jangan dihukum," katanya sembari duduk berhadapan dengan Ben. Benjamin mendengus, menatap Lara dengan tatapan penuh selidik. "Mau apa kamu menemuniku?" Lara tersenyum tipis. "Mas, ajarin aku bela diri dong." Tiba-tiba saja ide ini terlintas dalam benaknya. Kening Ben makin mengernyit. Ia tersenyum mengejek. "Ajarin saja sana-sana dengan suamimu." Lara menggeleng cepat dengan wajah semrawut. "Nggak mau. Justru tujuan aku meminta diajarin sama Mas Ben karena pingin ngalahin Mas Sean." "Apa?" Ben tertawa pelan. "Kamu serius?" "Aku serius, Mas," ucapnya menegaskan. "Kalian lagi berantem?" tanyanya lagi. Begitu perempuan ini memanggil nama kakaknya dengan wajah seakan benci. "Gak usah banyak tanya, mau apa enggak?" "Ceka." Ben berdecak kesal. "Perempuan lemah kayak kamu mana bisa ngalahin kekuatan Sean. Bisa hilang nyawa kamu kalau sampai dia serius lawan kamu," ujar Ben sambil menggeleng pelan, seolah menertawakan ide gila Lara. "Gak usah ngeremehin, jawab aja, bisa apa enggak?" Ben nampak menimbang, ekspresinya berubah serius, meskipun sudut bibirnya masih menyiratkan senyum mengejek. "Apa kamu sungguhan?" tanyanya, seolah memastikan Lara tak sedang bercanda. "Iya Mas Ben, aku serius," sahut Lara dengan nada penuh tekad. Ben menengus, lalu akhirnya mengangguk. "Baiklah, cepat ganti pakaianmu itu. Aku tunggu di ruang latihan. Kamu tahu kan tempatnya di mana?" Lara tertegun sesaat, mengingat-ingat. "Ruang latihan? Di dekat taman belakang." "Benar," jawab Ben sambil mengambil sebotol air mineral di atas meja. Dengan cepat Lara berbalik dan berlari menuju kamarnya untuk mengganti pakaian dengan wajah antusias. Sementara itu, Ben berjalan santai menuju ruang latihan. Senyum kecil masih menghiasi wajahnya. Spesies perempuan macam apa istri Sean ini? "Benjamin." "Mas." Sean menjawab. "Iya, katakan ada apa?" "Istrimu minta diajarin bela diri. Alasan apa yang dia katakan padamu?" "Ingin mengalahkan kamu, Mas." Kalian lagi berantem ya?" "Mas, tapi kamu nggak pukul istrimu kan?" "Kalau begitu, ikuti keinginannya. Jangan terlalu kelas dan jangan sampai lukai sedikit pun tubuhnya." "Jangan ngawur. Mas tidak mungkin lakukan KDRT." "Oke." Sean menghela nafas berat ketika ia membaca pesan dari Benjamin di layar ponselnya. Tentu saja Lara akan melakukan sesuatu yang di luar dugaan, sebab pasti ia merasa dirinya terancam atau sekedar mencari pelampiasan atas emosinya. Sean tahu benar betapa keras kepalanya istrinya itu. Dia mencoba memahami sudut pandang Lara, meskipun terkadang logika Lara sulit untuk diterka. Di sisi lain, Lara yang telah siap dengan pakaian olahraga berjalan ke ruang latihan dengan langkah mantap. Ia mengenakan kaos putih sederhana yang dipadukan dengan legging hitam selutut. Wajahnya memancarkan tekad, meskipun di dalam hati ia sedikit gugup membayangkan latihannya dengan Ben. Benjamin yang sudah menunggu di ruang latihan langsung tertawa kecil saat melihat Lara. "Wah, siap banget. Kamu serius nih mau coba bela diri?" "Mas Ben, aku nggak main-main. Ayo mulai," balas Lara tegas, meskipun nada bicaranya terdengar agak memaksa. Benjamin mengangkat alis, kemudian berdiri dari kursinya.
Kamu kira semudah itu? Kita harus pemanasan dulu, Lara. Lara mendengus. Matanya memincing kesal ke arah Benjamin. Pemanasan? Bukannya kita langsung belajar teknik aja? Benjamin terkekeh sambil meraih sepasang sarung tangan tinju dari meja di sudut ruangan. Kamu pikir kamu langsung jadi ahli bela diri dalam sehari? Kalau kamu nggak pemanasan, besok badanmu bakal remuk. Percayalah, kamu nggak akan bisa gerak. Lara memutar bola matanya, tapi akhirnya menyerah dan mengikuti Benjamin yang sudah berdiri di tengah ruangan. Oke, pemanasan aja deh. Cepetan Mas Ben. Benjamin menepuk tangannya, menunjuk ke arah treadmill. Lari 5 menit dulu. Kalau kamu nggak kuat lari, nggak usah mimpi bisa ngalahin Sean. Lara menecak, tapi menaiki treadmill sambil bergumam. Sok ngatur banget. Benjamin hanya terkekeh lagi, menyilangkan tangan sambil mengawasi Lara. Setelah 5 menit berlalu, ia memberi isyarat untuk berhenti. Bagus, sekarang stretching dulu. Lara mengikuti instruksi Benjamin. Meskipun ia merasa langkah-langkah itu terlalu sederhana untuk sesuatu yang ia anggap serius. Setelah selesai, Benjamin mengambil sarung tangan tinju dan melemparkannya ke arah Lara. Ini baru dimulai. Kita coba dasar-dasar dulu, oke? Lara menyambut sarung tangan itu dengan tatapan penuh tekad. Ayo Mas Ben, aku siap. Benjamin mengangguk sambil mengenakan sarung tangannya. Bagus, sekarang tunjukkan beberapa kuat tekadmu, Nona Lara. Lara tersenyum penuh tantangan. Ajarin aku pokoknya Mas, sampai bisa ngalahin kakakmu itu. Mereka bersiap di posisi masing-masing, dan sesi latihan dasar pun dimulai. Shit. Lara memegangi tangannya yang terasa sakit-sakit. Tidak, hampir seluruh tubuhnya terasa sakit. Gila tuh Mas Ben, masa aku mau dibanting sih? Hendak memberikan salep pada beberapa tubuhnya yang kemar, namun suara langkah seseorang membuatnya segera menaruh kembali salep itu. Lara memalingkan wajahnya ke arah pintu. Matanya membulat saat melihat Sean berdiri di ambang pintu, dengan ekspresi datar, namun dengan tatapan tajam. Sean berjalan mendekat, tatapannya menyapu tubuh Lara yang jelas menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan beberapa memar. Kamu pikir apa yang kamu lakukan tadi diajeng? Suaranya terdengar rendah, seperti menahan sesuatu. Lara menegakkan tubuhnya, meskipun rasa nyeri di seluruh badan mulai terasa lebih menyiksa. Apa sih? Kamu keji banget. Datang-datang nyerocos kayak gini. Buka pakaianmu. Lara langsung menyorot mata Sean dengan tajam. Tubuhnya kaku mendengar perintah menghina yang tiba-tiba itu. Gila kamu. Kamu pikir aku apa? Nada suaranya meninggi. Ia kembali merasa seperti dihinakan. Jangan pikir saya tidak tahu apa-apa diajeng. Apa kamu lupa di seluruh rumah ini berbagai sudutnya disimpan CCTV? Lara mendengus sebal. Ya terus. Helaan nafas berat keluar dari hidung mancung pria itu. Open your clothes. Keparat. Lara melepaskan kaos tipisnya sehingga hanya memperlihatkan tank topnya saja yang berwarna hitam. Fuck. Desis Sean marah sekali begitu melihat lengan Lara memar-memar. Bahkan bagian punggungnya juga. Apa rasanya sakit? Enggak. Berbohong kamu. Ya kalau sakit memang kenapa? Lagi pula aku ngelatih diri biar saat waktu kamu sakitin fisik aku nggak kaget lagi. Sarkasnya. Sean seketika diam. Namun tak lama itu, Sean kembali bersuara. Kamu pikir saya akan melakukan KDRT? Lara tertawa kecil. Bukan karena lucu, melainkan karena sarkasmenya sendiri. Loh, siapa yang tahu mas? Kamu itu kan suka berubah-ubah. Hari ini perhatian, besok mungkin saja marah-marah gak jelas. Lalu siapa yang tahu kalau suatu hari kamu bakal gelap mata? Sean menghela nafas panjang, menahan emosinya yang mulai mendidih.
Saya tidak akan pernah melakukan hal konyol seperti itu, Di Ajeng. Nada suaranya rendah, tapi cukup tegas. Lara memutar matanya dengan sikap tak percaya. Sakitin batin istri kamu aja bisa, apalagi fisiknya. Mudah banget buat kamu kan? Ucapnya sinis, menatap Sean dengan tajam. Sean menekan rahangnya, mencoba tetap tenang meskipun amarah mulai memanas dalam dirinya. Ia memilih untuk tidak menimpali, khawatir ucapannya justru akan memperkeruh suasana. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia merogoh ponsel dari dalam tas kerjanya, lalu menghubungi nomor Benjamin. "Saya tunggu kamu di rumah," kata Sean singkat. Suaranya terdengar lebih berat dari biasanya sebelum panggilan langsung diputus. Benjamin yang sedang bersantai di tempatnya hanya bisa mengerutkan dahi saat mendengar pesan singkat itu. Sean jarang memanggilnya dengan nada formal kecuali situasinya benar-benar serius. Tapi kali ini ada sesuatu dalam nada suara Sean yang membuat Ben merasa janggal. Sesuatu yang terasa suram dan cukup membuat bulu kuduknya meremang. Dan otaknya tak bodoh untuk menangkap sinyal berbahaya ini. Tanpa membuang waktu, Benjamin gegas bersiap untuk menuju rumah sang kakak. Bersambung, tunggu bab selanjutnya ya.